Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joshua Putra dengan NPM 2212011113. Di video ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang pelanggaran kode etik terhadap penerimaan suap oleh hakim dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald Tanur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas etika profesi hukum yang diampu oleh dosen Ibu Rilda Murniati SHM Hum. Hakim adalah seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk mengadili di persidangan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Namun pada kasus kali ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, yaitu berupa penerimaan suap menyuap. Penerimaan suap menyuap yang dilakukan oleh hakim jelas merupakan pelanggaran berat dalam kode etik dan juga menciderai etika profesi hukum. Ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena menerima suap dan gratifikasi yang mencapai 1,12 miliar dan juga 308.000 dolar Singapura. Saat menjadi pengadil, ketiganya membebaskan Ronald Tanur dari kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afriati, kekasih Ronald Tanur. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap penerimaan suap di Indonesia dan juga bagaimana penerapan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Yang pertama, pengaturan hukum terhadap penerimaan suap. Perlu diketahui bahwasanya suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Menurut Wiono, suap merupakan suatu upaya dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang ataupun barang kepada seseorang yang memiliki wewenang demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai kompensasi atas suatu hal yang diinginkannya. Pengaturan hukum tentang suap juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain undang-undang tersebut, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang juga mengatur aspek-aspek tertentu terkait suap. Lalu yang kedua adalah penerapan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Etika profesi hakim sendiri itu diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Komisi Yudisial nomor 02-PB-MA-9-21 dan 01-PB-KY-9-2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku seorang hakim yang terdiri dari 10 aturan perilaku. 10 aturan perilaku tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan juga bersikap profesional. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa dalam implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Komisi Yudisial mengungkapkan adanya beberapa bentuk-bentuk pelanggaran etik yang pernah dilakukan hakim berdasarkan hasil investigasi Komisi Yudisial. Seperti adanya dugaan penerimaan uang dalam penanganan perkara, adanya dugaan melakukan pemerasan, adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan, adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami atau istri para pihak, adanya dugaan melakukan penyuapan untuk pendidikan, dan yang terakhir adanya dugaan pungutan liar. Dalam peraturan bersama, diatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yaitu ada 3 sanksi. Yang pertama, sanksi ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu selanjutnya ada sanksi sedang
berupa penundaan kenaikan gaji. Lalu ada hakim non-palu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Ada mutasi ke pengadilan lain ke kelas pengadilan yang lebih rendah. Dan yang terakhir pembatalan atau penangguhan profesi. Lalu yang terakhir ada sanksi berat. Dalam hal sanksi berat, dinyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sejalan juga dengan apa yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang Peradilan Umum, yang mana dinyatakan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atas alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kesimpulannya, penerimaan suap oleh hakim merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas hukum dan juga etika profesi hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, suap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Tindakan ini tak hanya merusak moral pribadi perilaku, tetapi juga melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim sebagai penegak hukum harusnya menjadi figur yang penting dalam suatu peradilan, dan juga hakim sebagai sosok yang dianggap bersih, jujur, dan juga netral dalam menegakkan keadilan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.